mengenal ragam kitab suci agama Buddha atau Tipitaka. Tipitaka berarti 3 keranjang atau 3 kelompok. Tipitaka terdiri atas beberapa bagian berikut. 1. Vinaya Pitaka, berisi peraturan disiplin bagi para bhikkhu dan bhikkhuni. Vinaya Pitaka mencakup perintah Buddha Gotama tentang perilaku dan pengendalian diri berupa tindakan jasmani maupun ucapan. Vinaya Pitaka terdiri atas 5 kitab, yaitu sebagai berikut. A. Parajika, pelanggaran-pelanggaran berat. B. Pacitya, pelanggaran-pelanggaran ringan. C. Mahawaga, bagian lebih besar. D. Kulawaga, bagian lebih kecil. E. Pariwara, ringkasan Vinaya. 2. Sutta Pitaka, berisi khotbah-khotbah Buddha selama 45 tahun. Sutta Pitaka memuat 5 buku, yaitu sebagai berikut. A. Digha Nikaya, kumpulan ceramah yang panjang, memuat 34 sutta. B. Majjhima Nikaya, kumpulan ceramah yang sedang, memuat 152 sutta. C. Samyutta Nikaya, kumpulan khotbah yang setaraf, memuat 7.762 sutta. D. Anguttara Nikaya, kumpulan khotbah yang setahap demi setahap, berisi 9.957 sutta. E. Khuddaka Nikaya, kumpulan khotbah yang lebih kecil, berisi 15 buku. Sutta Pitaka merupakan kumpulan semua khotbah Buddha Gotama di berbagai kesempatan dan kepada orang yang berbeda. Di samping itu, beberapa khotbah juga disampaikan oleh siswa-siswa utama beliau, misalnya Sariputta, Moggallana, Ananda, dan sebagainya. Semua khotbah Buddha Gotama yang terhimpun dalam Sutta Pitaka dibabarkan sesuai dengan berbagai kesempatan untuk orang-orang yang berbeda wataknya. 3. Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma adalah ajaran yang lebih tinggi atau ajaran khusus dan unik, karena ajarannya yang mendalam dengan menggunakan pendekatan analitis, keluasan jangkauannya sehingga tercapainya pembebasan. Abhidhamma Pitaka berisi kumpulan berbagai doktrin Buddha Gotama yang dikelompokkan, disusun, dan diatur secara sistematis, serta menyajikan intisari ajaran Buddha Gotama. Abhidhamma Pitaka terdiri atas 7 kitab, yaitu 1. Dhammasangani, yaitu penggolongan Dharma. 2. Vibhanga, yaitu berisi tentang pembagian. 3. Datukata, yaitu pembahasan mengenai unsur-unsur. 4. Pugalapanyati, buku tentang perorangan. 5. Kathawatu, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan persengketaan. 6. Yamaka, yaitu buku berpasangan. 7. Patana, yaitu buku tentang hubungan sebab musabab. Kitab suci agama Buddha dari berbagai tradisi. Secara umum, agama Buddha terdiri atas 3 tradisi atau mazhab atau sekte yang besar, yaitu sebagai berikut. 1. Agama Buddha dengan tradisi Theravada. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Pali berupa Parita, banyak berkembang di negara Buddhis, salah satunya Thailand. 2. Agama Buddha dengan tradisi Mahayana. Agama Buddha dengan tradisi Mahayana, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta dan Mandarin, berupa sutra-sutra berkembang di daratan Tiongkok. 3. Agama Buddha dengan tradisi Tantrayana atau Vajrayana. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta dan Tibet, berupa mantra-mantra banyak di negara Tibet. Meskipun demikian, sebagai umat Buddha, kita tidak boleh membeda-bedakan sekte atau tradisi. Karena semua ajaran yang tertuang dalam kitab suci adalah baik. Maka, mana yang paling mudah dan bikin nyaman,
dan membawa kedamaian dalam hidup. Itulah yang dijalankan. Menjalankan isi kitab suci dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana, tetapi membawa dampak positif bagi diri sendiri, orang terdekat, sanak saudara, teman sekolah, dan bagi semua makhluk hidup. Kitab suci agama Buddha dari berbagai negara. Negara yang memiliki kitab suci agama Buddha di antaranya sebagai berikut. 1. India masa klasik. India masa klasik merupakan tempat asal mula agama Buddha. 2. Thailand. Thailand merupakan negara tempat berkembang agama Buddha, mazhab atau tradisi Theravada. Kitab suci agama Buddha di Thailand berbahasa Pali. 3. Tiongkok. Tiongkok merupakan negara tempat berkembang agama Buddha tradisi Mahayana. Kitab suci agama Buddha di Tiongkok berbahasa Mandarin dan Sangsekerta, yaitu Tripitaka. 4. Tibet. Tibet merupakan negara tempat agama Buddha tradisi Tantrayana atau Vajrayana. Kitab suci agama Buddha di Tibet berbahasa Sanskerta. 5. Indonesia. Indonesia merupakan negara tempat agama Buddha di zaman kerajaan yang memiliki kecenderungan pada mazhab atau tradisi Tantrayana. Kitab suci agama Buddha di Indonesia berbahasa Jawa kuno, Kawi, yaitu Sanghyang Kamahayanikan. Itulah beberapa negara yang memiliki kitab suci agama Buddha dengan berbagai bahasa yang menyesuaikan dengan kondisi setempat.